Indonesia is a wonderland. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku selamat sore, Shalom. Sekali lagi Shalom, lambaikan tangan kita tinggi-tinggi, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah spesial Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia kita. Untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada para pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan buat bangsa dan negara kita. Dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan buat kita semuanya. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya jemput Bapak Ibu Saudaraku untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat, dengan sikap yang terbaik untuk menghormati semua yang Tuhan anugerahkan kemerdekaan buat bangsa dan negara kita. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saudara jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana
Indonesia, negeri yang Tuhan titipkan dengan langit yang luas, laut yang membentang, gunung yang berdiri gagah, hutan yang menghijau, dan tanah yang menyimpan kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda warna dan cerita. Namun, kita hidup di bawah langit yang sama. Berjalan di tanah yang sama. Dan menyebut satu nama yang sama. Indonesia. Negeri yang kaya akan alam, kaya akan budaya, kaya akan keberagaman, dan kaya akan manusia yang terus berharap akan hari esok yang lebih baik. Indonesia begitu indah untuk dipandang, begitu besar untuk dibanggakan, begitu berharga untuk dicintai. Namun, Weh, ayo kita nonton yuk. Resiko PHK massal di tahun ini. Ia menyebut 4 perusahaan berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja. Badai PHK di perusahaan rintisan atau startup masih terus berlanjut. Geram dengan maraknya kasus korupsi yang makin merajalela. Menegaskan hukuman mati bagi koruptor masih berlaku di Indonesia. Mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa. Si demo yang meluas menyasar rumah anggota DPR dan pejabat pemerintah. Pada saat mendarat, mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat. 2.722 aparatur sipil negara yang mengundurkan diri pada semester 1. Kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis dan juga markup proyek janggal terus diusut ke Jaksa Agung. Puluhan siswa sekolah menengah pertama Negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah. Terkait kasus keracunan massal dalam program. 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal. Tuduhan terhadap militer Indonesia terkait dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Puncak. Seorang pemuda tewas usai menjadi korban penusukan. Seorang pemuda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diamankan polisi setelah diduga membakar rumah milik orang tuanya sendiri. Harga Pertamax naik tajam setelah lebih dari 3 bulan bertahan. Soal adanya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Banyak unggahan yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap petugas pendataan lapangan sensus ekonomi karena diduga melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Menteri ATR BPN Nusron Wahid angkat bicara soal tagar kabur aja dulu yang ramai itu. Di balik indahnya Indonesia, ada suara yang perlahan terlupakan. Ketika perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan, berubah menjadi alasan untuk terpecah.
ketika kata-kata yang seharusnya menjadi jembatan justru menjadi tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Ketika saudara melihat saudara sebagai lawan, dan kita mulai lupa bahwa kita semua adalah bagian dari rumah yang sama. Dan di tengah negeri yang tanahnya begitu subur, masih ada meja-meja yang kosong. Masih ada tangan yang bekerja keras, namun belum mampu mengisi piring. Masih ada anak-anak yang terlelap dengan perut yang belum terisi. Di balik keindahan yang kita rayakan, ada luka yang belum selesai. Ada persaudaraan yang perlu dipulihkan. Kita terlalu sibuk berteriak sampai lupa cara mendengar. Kita sibuk mencari siapa yang salah, sampai kita lupa bahwa kitalah yang seharusnya membereskan kekacauan ini. Panggilan ini bukan tentang suara yang besar di luar sana, tapi langkah yang kecil di sini.
buat kamu. Yang dilakukan oleh adik-adik dan anak-anak kita saat ini adalah satu yang mengajarkan kepada mereka untuk mereka boleh menghormati dan menghargai generasi sebelumnya yang sudah memberikan teladan iman, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan mereka sejak dari usia dini diajarkan untuk boleh dapat dengan segenap hati berbagi kasih agar nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan hidup mereka. Sore hari ini, berapa banyak dari kita semua jemaat Tuhan yang rindu untuk dipakai Tuhan, menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih Bapa. Seberapa dari kita yang mau dipakai Tuhan untuk memperhatikan generasi? Seberapa dari kita yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak dan kasih-Nya terjadi atas kota kita, atas bangsa kita? Kita yang mau, mari bersama-sama buka kedua tangan kita. Kita nyatakan kepada Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau Kau pakai. Biar belas kasih Abu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu
berdiri Tuhan, bukan hanya sebagai warga Indonesia, tapi sebagai gereja Tuhan. Kami mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah milik Tuhan, dan hanya Tuhan yang boleh berdaulat untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan bangsa kami dari kesesakan besar. Engkau akan mengangkat bangsa kami di tengah badai, dan Engkau akan mengubah kesusahan besar menjadi kesuksesan besar. Kami menolak segala perpecahan. Kami menghancurkan segala bencana karena firman-Mu yang menjadi perisai bagi kami. Bangsa kami tidak akan gentar karena sayap-Mu yang melindungi kami. Kami deklarasikan bahwa bangsa kami tidak akan pernah masuk ke dalam masa kesukaran. Bangsa kami akan bangkit. Kami akan berdiri Tuhan. Kami akan masuk ke dalam masa kelimpahan. Bangsa kami akan masuk ke dalam masa lawatan besar. Sampai nama Tuhan dimuliakan di bangsa kami. Amin, amin, amin. Yang percaya apa yang deklarasikan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita solatkan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri Bapak saudaraku. Kasih salam kanan kirinya. Mari kita bangkit buat bangsa kita, bangkit buat negara kita, bangkit buat kota kita. Yang sepakat sorakan. Dengan segenap hati kita nyatakan, pujian ini menjadi perkataan iman kita semuanya. Kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi dan sekarang ku berdiri bagi bangsa
kita tutup mata semuanya. Tuhan, terima kasih buat 81 tahun kami bangsa ini, kami mengalami kemerdekaan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang belum 100% sempurna untuk merdeka. Tapi kami tahu bahwa 81 tahun Tuhan menyertai bangsa ini. Tuhan menyertai setiap para pemimpin yang Tuhan pilih. Tuhan sudah memberkati bangsa ini dengan keamanan. Di tengah dunia yang perang, resesi, kami melihat pemeliharaanmu tetap ada atas bangsa ini. Bahkan tudung keselamatan itu tetap ada Tuhan atas bangsa ini. Juga kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai gereja Tuhan. Kami menerima yang namanya kami bisa beribadah. Kami masih bisa ketemu Tuhan. Kami masih bisa menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Bahkan di tempat ini, di kota ini Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Dan biarlah malam hari ini waktu kami mau dengar pesan Tuhan atas hidup kami. Kami tahu ada sebuah panggilan buat gerejamu di tempat ini. Bukan sekedar kami ini menikmati apa yang bangsa ini bisa berikan dalam hidup kami. Tapi kami juga mau jadi berkat Tuhan. Kami mau jadi terang sebagai panggilan kami sebagai terang. Kami juga menjadi garam bagaimana gereja ini, hidup kami menjadi memberi rasa Tuhan kepada bangsa ini Tuhan. Terima kasih, berbicaralah Tuhan. Kami siap dengar apa yang Tuhan mau bicara di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri saudara tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan. Kemarin saya lihat di IG saudara ya. Ada seorang tukang cukur, tukang potong barber gitu. Didatangi sama Satpol PP dan beberapa pejabat daerah. Saya nggak tahu itu di daerah mana karena sekilas saya lihat. Mereka dimarahin saudara ya, ini orang dimarahin karena dia nggak mau pasang bendera merah putih saudara. Saudara lihat ya videonya ya. Kenapa ditanya alasannya kamu nggak pasang bendera? Karena dia merasa bahwa saya belum merdeka Pak. Ya, saya belum merdeka. Ya negara ini mungkin merdeka tapi hidup saya belum merdeka. Waktu saya lihat video itu benar juga ya. Kadang-kadang kita masih kurang merasa belum merdeka. Karena waktu kita lihat diri kita masih miskin, kita masih belum punya pekerjaan yang pantas, kita mungkin belum punya rumah sendiri, ya kita bahkan mungkin bayar SPP untuk anak-anak kita, bayar makan, bayar kontrakan, kita masih berjuang. Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngajari saya setuju dengan tidak menghormati bangsa ini, tapi saya percaya bahwa ada sebuah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya tahu kita semua mungkin masih bergumul, berjuang di dalam kehidupan. Tapi ada sebuah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Justru panggilan inilah yang saya mau katakan, ini yang akan mengubah hidup kita. Karena itu saya kasih tema, apa yang saya mau sampaikan malam hari ini adalah sejahtera kota adalah sejahtera kita. Kita buka yuk dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saudara baca, yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab baca keras 1, 2, 3. Kesejahteraannya adalah. Oke, saya mau ajak saudara kita baca ulang ayat ini tapi dari kata sebab. Ya, atasnya enggak perlu. Dari kata sebab. Saudara ganti kata kesejahteraannya, artinya diganti kata kota ini. Kota Blora. Semua dari Blora? Amin. Semua saudara di Blora ya, saudara hidup di Blora, punya pekerjaan di Blora. Saudara menikmati kota Blora dari apa yang ada di kota Blora. Saudara ganti. Sebab kesejahteraan Blora adalah kesejahteraanmu, ganti nama saudara. Saudara paham? Ada yang lupa namanya? Gak ada ya. Kalau ada lupa namanya nanti saya daftarkan ke klinik Bapak Ibu Saudara ya. Oke siap ya. Nya diganti apa? Blora. Mu diganti apa? Nama masing-masing. Oke siap ya. 1, 2, 3.
sebab kesejahteraan Blora adalah kesejahteraan Lukas. Saya belum dengar, beberapa saudara masih lupa nama saudara. Ya, saya berdoa saudara ingat nama saudara. Tolong sebelahnya senggol, ingat gak namamu? Ya. Oke, sekali lagi ya, setelah itu saya akan sampaikan firman Tuhan. 1, 2, 3, sebab kesejahteraan Blora adalah kesejahteraan Lukas. Ada yang sebelahnya lupa tadi? Enggak ada ya? Oke, kalau lupa terus, ini saya enggak khotbah saudara, saya pulang nih saudara ya. Oke, nah saudara, cerita ini cerita tentang apa? Cerita ini adalah cerita waktu bangsa Israel, mereka ini ditawan di Babel. Jadi hari itu bangsa Babel menyerang mereka, bait Allah dihancurkan, tembok-tembok dihancurkan, rumah dihancurkan, pekerjaan habis, keluarganya murat-marit, ladang usaha mereka nggak tahu entah berantah keadaannya, kacau. Dan beberapa mereka, ini orang-orang cerdik, orang-orang pinternya gitu ya, mereka ini ditawan, mereka dibawa di sebuah bangsa Babel, di sebuah kota, sementara keluarga mereka ditinggal. Saya percaya hari itu mereka berseru dong, Tuhan selamatkan kami. Tuhan pulihkan kami. Tuhan berkati kami kembali, ampuni kami. Itu doa mereka. Tapi kalau saudara baca konteksnya nanti di dalam Yeremia 29 ini, Tuhan jawab mereka Bapak Ibu Saudara. Dan waktu Tuhan jawab mereka ternyata jawaban doanya, jawaban dari doa permintaan mereka bukan sesuai, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Bapak Ibu Saudara. Makanya begini Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita nih ikut Tuhan sebagai orang Kristen, kita berdoa. Berapa banyak seringkali kita stop berhenti berdoa. Kita kecewa dengan jawaban doa kita. Kita kecewa dengan cara Tuhan menjawab. Makanya begini, saya berdoa, saya mau mengingatkan, kalau Tuhan jawab doa kita, permintaan kita, Dia pasti akan menjawab dengan cara yang berbeda. Makanya beberapa kali sering saya ngomong, kalau kita mintanya A, plan A, Tuhan pasti jawabnya dengan apa? Plan B atau plan C. Begitu juga kalau kita mintanya plan B, tentu Tuhan pasti akan jawab dengan plan A. Berapa banyak seringkali kita ini ngatur Tuhan. Ya, saya bukan mau ngomong, oh Tuhan gak cinta, bukan. Tapi kalau kita setiap kali kita berdoa dan kita maksa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan permintaan kita, bukan Tuhan gak sanggup, bukan. Tapi karena Tuhan sedang menunjukkan betapa ajaibnya Dia di luar akal pikiran setiap kita untuk cara menolong kita Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya kembali hari ini ke konteks ini. Hari itu mereka siapa? Mereka orang asing. Boleh next multimedianya. Mereka sebagai orang asing, mereka menderita, mereka nggak punya harta. Karena mereka seorang tawanan, mereka kehilangan keluarga mereka. Mereka nggak tahu masa depan mereka seperti apa hari itu. Yang mereka bisa kerjakan hari itu cuman berdiam diri, merenungi nasib mungkin, menyesali dengan keadaan karena penderitaan mereka sambil berseru kepada Tuhan. Tapi hari itu mereka menerima jawaban. Justru Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan bilang gini, kesejahteraanmu adalah kesejahteraan kotamu. Aku akan memberikan kesejahteraan buat hidupmu, tapi itu ditentukan kesejahteraan kota di mana aku buang, kata Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan demikian. Berapa banyak seringkali kita ini punya sebuah gambaran yang sama dengan kisah ini. Di masa yang resesi seperti ini, saya percaya semua kita pasti berdoa, Tuhan berkati usahaku, Tuhan jagai usahaku. Betul atau betul saudara? Ya, coba apa yang hari ini enggak resesi? Bisnis resesi, perdagangan resesi Bapak Ibu Saudara. Pertanian resesi enggak? Saudara, resesi kok. Hari ini saudara punya uang nilainya enggak seperti dulu. Resesi Bapak Ibu Saudara. Semua kita berseru. Tapi saya percaya bahwa ini pesan Tuhan kepada setiap kita, jemaat Gereja Betani Blora.
Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Tuhan akan membuat saudara sejahtera. Tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan kerjakan kesejahteraan kita, itu ditentukan seberapa banyak kita mau ambil kesejahteraan atas kota, saudara. Dan ternyata kesejahteraan kita, waktu saya baca ini, kesejahteraan saya itu bukan ditentukan dari cuman sekedar bisnis yang saya punyai, enggak. Bukan seberapa, saya lebih rohani dari saudara, saya lebih pendeta gitu ya, kami lebih diberkati, enggak. Ternyata hubungannya itu ditentukan dari kesejahteraan kota. Kesejahteraan kota, kesejahteraan di mana saudara tinggal, kesejahteraan di mana saudara bekerja, itulah yang menentukan kesejahteraan saudara juga. Ya. Saya dulu waktu masih kecil, kelas 2, kelas 3, itu saya masih ingat itu awal pertama kali keluarga saya di Surabaya itu pelihara ikan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi selama sebelumnya kami itu nggak pernah punya hewan piaraan apapun kecuali kucing, ya, kucing di rumah saya. Hari itu saudara dari papa saya dia punya akuarium besar dan akuarium itu nggak kepake. Lalu singkat cerita itu akuarium dikirimlah ke rumah saya. Hari itu kami senang sekeluarga dan singkat cerita papa saya isi akuarium itu dengan ikan yang kami tanya ikan apa yang paling gampang, paling lucu, paling murah gitu ya, ikan hias. Belilah kami ikan koki, saudara ya. Ikan koki, saudara tahu ya ikan koki ya, yang bentuknya gemoy itu saudara, yang bulat-bulat. Jadi berbagai macam ikan koki kami beli. Ya, dari yang buntutnya pendek, dari yang ada jambulnya besar, sampai yang ada yang matanya mendolo, itu saudara, seperti kena tumor itu saudara ya. Kami beli. Dan gak tanggung-tanggung, karena itu akuarium besar, kami isi dengan sejumlah besar ikan. Sekitar mungkin ada 30 sampai 35 ekor ikan koki hari itu kami piara di akuarium itu. Nah, problemnya satu hari kami sekeluarga kami harus pergi Bapak Ibu Saudara. Ya, kami harus pergi ke Batu, kami ngelencer lah misalnya gitu ya. Weekend bersama keluarga 3 hari. Nah, problemnya yang keluar adalah bagaimana cara kasih makan. Siapa nanti yang kasih makan? Sebab sudah nggak ada orang di rumah. Kami pergi semua sama pembantu, ngelencer Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kami punya sebuah ide jenius, ya papa saya punya ide jenius. Dia beli 1 kotak makanan dan 1 kotak makanan itu, 1 bungkus itu disuntek semua Bapak Ibu Saudara. Sok kabeh gitu ya, disor kabeh. Dengan harapan ikan ini jangan sampai kelaparan. Ikan ini bisa atur makannya, jangan sampai kelaparan. Waktu kami pulang ikan ini tetap sehat, tetap gemoy gitu ya, tetap bersenang-senang, tetap indah. Dan yang terjadi adalah 3 hari setelah kami pulang, maka akuariumnya itu benar-benar hitam, butek sekali Bapak Ibu Saudara, dan bau luar biasa. Dan kami mendapati semua ikannya bukan lagi berenang, tapi ikannya ngambang di atas Bapak Ibu Saudara ya. Nggak tahu itu mungkin tidur ngambang, mati alias mati. Ya. Apa yang terjadi kami bingung. Dan ternyata kalau kami pikir bahwa ikan ini bisa ngatur makannya sendiri, kami berharap ikan ini bisa makan sehari 3 kali, bisa ambil porsinya dengan baik dan benar, ternyata enggak. Itu detik di mana itu ternyata kalau ikan itu ya dimasuki makanan, seberapa banyak makanan itu dimasukkan, hari itu juga berapa jam langsung habis. Dan tahukah saudara, model ikan-ikan seperti itu, begitu dia makan terlalu banyak, yang terjadi itu dia mengeluarkan kotoran, tainya begitu banyak, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu kotoran begitu banyaknya, sampai filter ini nggak sanggup mensirkulasi kotorannya, karena kotorannya terlalu banyak. Dan yang terjadi, itu akuarium airnya mengandung banyak amonia, dan itulah yang membuat semua ikannya mati. Waktu saya mengingat cerita ikan ini, saya jadi melihat gini, iya ya, berapa banyak seringkali kita ini nggak sadar. Kalau ternyata lingkungan kita ini rusak, lingkungan kita ini kotor, lingkungan kita ini nggak benar, tempat di mana kita kerja ini nggak benar, tetangga-tetangga di tempat kita ini nggak benar, dan kita diam, kita merasa yang penting saya lebih kaya, yang penting saya lebih hebat,
Yang penting saya lebih diberkati secara bisnis, secara ekonomi. Tanpa kita peduli dan kita mulai rakus, kita mulai serakah. Kita ambil semua yang bisa kita ambil. Tanpa kita mau berbagi. Yang terjadi adalah kita sedang mempersiapkan kematian buat hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan ini sangat jelas katakan. Bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan tempat di mana saudara berada. Itu menentukan saudara diberkati atau kesejahteraan saudara. Amin saudara. Amin. Ya. Saya akan berikan beberapa contoh Bapak Ibu Saudara ya. Next boleh. Nah, waktu Israel ini di dalam pembuangan, waktu bangsa Israel ini di dalam pembuangan, mereka ini berdoa untuk beban mereka ini lepas, untuk kuk mereka ini lepas, maka yang terjadi bukannya Tuhan mengambil beban mereka, justru Tuhan memberikan sebuah beban baru. Apa itu saudara? Membuat kota itu menjadi sejahtera. Kita buka dalam Yesaya 55, next. Nah, ini prinsip firman ya, ini prinsip firman yang kita harus ngerti Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Berapa banyak seringkali kalau kita berdoa, harus sesuai keinginan kita. Oh tiba-tiba kita makmur, tiba-tiba kita sehat, tiba-tiba kita sejahtera. Enggak. Kita sebagai gereja Tuhan, kita punya panggilan. Untuk apa? Menjadi berkat, hidup menjadi terang. Amin saudara, hidup berbuah. Kalau kita diberkati, bukan untuk kita menikmati berkat kita sendiri. Bukan kita rakus seperti ikan koki yang rebutan makanan tanpa mereka berpikir, ternyata semakin mereka rakus, semakin itu akan meracuni hidup mereka, lingkungan mereka. Saudara, next. Next, boleh lanjut lagi. Oke, baca ya ayat 11, demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, pertanyaan saya begini, kalau saudara disuruh Tuhan ya membuat kesejahteraan kota, menjadi pertanyaan begini, gampang atau sulit saudara? Gampang atau sulit? Saudara lihat diri saudara nih, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai pensiunan, ada yang sebagai guru, ada sebagai apalah, ibu rumah tangga. Pertanyaan gini, ini kan pesan Tuhan kan, sejahterakan kota. Pertanyaan begini, gampang atau sulit? Sulit, bahkan mustahil, betul ya. Hari itu bangsa Israel juga sama, mikir dong, Tuhan kami ini siapa? Pejabat juga bukan, gak punya duit, gak punya pekerjaan, gak punya pengaruh, gak punya senjata, gak punya koneksi sebagai bangsa yang asing. Tapi hari itu firman Tuhan, kerjakan kesejahteraan kota. Kamu kuberikan kuasa, mandat atas kota, atas bangsa ini. Hari itu mereka berkata, Tuhan gak masuk akal. Makanya firman ini katakan, demikian firmanku kalau keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan akan melaksanakan apa yang dikehendaknya. Berapa banyak saudara percaya, sekalipun itu enggak mungkin buat saudara, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Loh iya. Jangan saudara pikir, Pak, wong kelas presiden aja enggak bisa mengatasi bangsa ini kok. Kelas DPR, kelas pejabat, kelas orang-orang yang punya jabatan penting, kelas orang-orang kaya mereka nggak bisa mengatasi. Betul, saya mau katakan mereka tidak akan pernah bisa mengatasi problem atas bangsa ini. Tapi saya mau katakan malam hari ini,
Kita, gereja Tuhan, diberikan kuasa karena ada firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, nanti kita akan melihat betapa kuasa itu sudah diberikan kepada kita, gerejanya, atas bangsa ini, saudara. Ya, mereka nggak sanggup, tapi semua katakan, kita gereja Tuhan, kita bisa. Amin. Ya, next, bagaimana cara Tuhan itu bekerja? Kita tuh mustahil mengusahakan kesejahteraan kota ketika kita menjadi budak. Ya, tapi lihat, ini cara Tuhan, saudara ya. Next. Kenapa Tuhan jawab doa bangsa ini dengan memberi beban baru? Ternyata caranya begini, untuk meringankan beban kita adalah dengan hidup menolong orang lain, saudara. Berapa banyak saudara mau beban saudara hilang ringan? Amin. Caranya gampang. Perhatikan orang lain. Satu hari saya teringat, saya dulu pernah saksi ya, waktu Makji masih hidup, mama dari Ibu Gembala masih hidup. Ya, ini sebuah kesaksian saya nggak pernah lupa cerita ini Bapak Ibu Saudara. Waktu itu beliau masih hidup, beberapa tahun sebelum beliau meninggal ya, itu sekitar 3-4 tahun sebelum beliau meninggal, kondisi tubuhnya sudah semakin tua, semakin lemah. Satu hari tiba-tiba kolaps, nggak sesek nafas, karena dia bilang ini seperti jantung, karena jantungnya seperti kejang gitu ya, seperti mau kram. Hari itu kami sekeluarga panik, dibawa ke rumah sakit di Semarang Bapak Ibu Saudara. Saya teringat hari itu almarhum Pak Matius, Bu Esther dengan beberapa bulian, ada keluarga yang lain turut nganter ke sana. Beberapa hari saudara, ya pulang lagi sehat. Kemudian kumat lagi, dibawa lagi saudara. Ya. Lah waktu dibawa yang kedua, ini ada sebuah cerita. Ya. Hari itu masuk di rumah sakit, nggak dapat kamar Bapak Ibu Saudara. Karena hari itu rumah sakit penuh semua. Apa yang terjadi? Jadi Makji ini ditaruh di lorong di selasar UGD. Ya, di selasar-selasar UGD. Karena hari itu banyak sekali orang sakit. Ini dia di tengah dia sakit. Di tengah dia bingung, ini sakitku ini apa toh? Kami sekeluarga juga bingung Bapak Ibu Saudara. Karena kemarin kolaps, sakit, dikasih obat, didiaksona dokter, diberi obat, nggak manjur. Jadi kami semua bertanya, ini sakitnya sakit apa? Tapi hari itu Makji, di tengah-tengah dia sakit, di ranjang yang didorong, saudara tahu ya, ranjangnya rumah sakit, itu berjejer orang-orang sakit. Di tengah dia kesakitan, saya lupa apakah itu sore atau malam, dia masih ngantri nunggu kamar, karena kamar masih penuh, belum ada yang bisa dimasukin, UGD juga semua penuh. Kemudian beliau ini turun Bapak Ibu Saudara. Dia lihat di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang kesakitan. Dia ini turun dari ranjangnya dengan tertati-tati. Dia turun, dia tanya, Bu, sakit apa? Lalu ibu yang sebelah ini bilang, saya sakit. Saya lupa itu sakitnya apa Bapak Ibu Saudara. Saya sakit ini. Kemudian Makji ini datang dan beliau bilang gini, mau tak doakan? Ini sedang sakit tuh saudara. Ini doakan orang sakit. Di tengah dia sakit, dia masih peduli sama orang. Dia doakan orang-orang. Apakah sembuh? Enggak juga. Saya juga enggak tahu cerita selanjutnya seperti apa. Tapi dia cuma mau taat sama Tuhan. Karena hatinya digerakkan. Dia doakan. Selesai dia naik ke ranjang Bapak Ibu Saudara. Dia duduk di ranjang sambil dia megang itu jantungnya yang masih sakit. Singkat cerita, enggak lama dengan cara ajaib dia masuk ke kamar. Hari itu dokter datang, dia cek semuanya. Ini dokter yang sama, yang kemarin gak ketemu sakitnya apa. Tapi waktu malam itu, dokter ini ngecek. Dokternya cuman bilang gini, ternyata ini obatnya salah. Dan hari itu cuman diganti karena obat mahnya kurang kuat. Saya nggak tahu itu mungkin obat mahnya salah atau bagaimana Bapak Ibu Saudara ya. Itu cuman diganti obatnya, bukan obat jantung. Bahkan begitu tuh diganti obat. Tahukah saudara, besoknya pulang ke rumah karena sudah sehat Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat, betapa Tuhan itu
tidak pernah ingkar kepada firman-Nya yang ajaib. Amin. Bahkan seorang makji yang sakit, yang di dalam kelemahan tubuhnya, di titik dia perhatian kepada orang lain. Lihat, Tuhan buat keajaiban yang sama dalam hidupnya. Amin. Saya teringat dengan sebuah kisah di Perjanjian Baru, boleh multimedianya dikeluarkan. Ada seorang janda Sarfat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Janda Sarfat, kita nggak usah baca ya, saya cerita aja karena saudara pasti ingat semua ceritanya. Satu hari ada seorang nabi Tuhan, dia datang, disuruh Tuhan. Datang ke kota ini, dan kamu akan ketemu seorang wanita. Bilang, minta roti, minta minum. Dan hamba Tuhan ini, nabi ini datang, dia nggak cuma minta air, dia minta minum, dia minta makan Bapak Ibu Saudara. Lalu janda ini bilang, engkau nabi Tuhan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku cuma punya segenggam tepung dan minyak. Aku sedang siap-siap untuk makan ini, dan setelah itu aku mati. Karena nggak tahu. Tapi lihat saudara, ya kita baca di ayat yang ke-14, boleh next. Next lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia percaya itu firman Tuhan. Dia kerjakan itu firman. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16, tepung dan tempayan itu apa saudara? Tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti apa? Firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara lihat. Wanita ini punya beban loh. Wanita ini punya problem gak? Punya. Dia bukan janda kaya. Suaminya juga gak ninggali dia harta warisan berlimpah-limpah. Dia juga gak tahu besok setelah makan roti terakhirnya masa depannya seperti apa. Tapi hari itu demi sebuah bangsa, Elisa ini dikirim Tuhan, Elia ini dikirim Tuhan menjadi nabi menyelamatkan bangsa ini untuk menyampaikan suara Tuhan. Wanita ini diminta rotinya sama Tuhan. Mulai diusik. Jujur kalau saya mungkin ada di situ, mungkin saya sudah marah sama Tuhan. Tuhan, apa Tuhan itu enggak lihat bebanku? Apa Tuhan itu enggak ngerti keadaanku? Kenapa Tuhan enggak minta orang yang lebih kaya? Bukankah orang yang lebih kaya juga banyak? Bukankah Tuhan sangat mudah mendatangkan, menurunkan roti? Tapi lihat, justru ini adalah cara Tuhan untuk memelihara janda Sarfat. Dengan apa? Dengan menukar kuk yang ada buat hidupnya. Dia ambil kuk janda Sarfat ini. Sebab Tuhan tahu janda Sarfat ini tanpa tangan Tuhan, tanpa Tuhan tukar kuk, dia pasti akan mati. Tapi lihat, di titik janda Sarfat ini, dia punya yang namanya ketaatan. Di titik dia mau kasih habis-habisan sama Tuhan. Next, Tuhan juga habis-habisan memberkati hidupnya dia, Bapak Ibu Saudara. Saya jujur, khotbah ini bukan khotbah yang asik untuk didengar. Karena firman ini sedang mengusik zona nyaman saudara. Tapi saya berdoa setiap kita cuma mempercayai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Sebab dikatakan firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan akan mengerjakannya sesuai kehendaknya. Amin saudara. Ya. Contoh kedua, saya mengingat ada di Perjanjian Baru. Seorang anak kecil, kisah 5 roti 2 ikan. Ya. Hari itu seluruh 30.000 orang Israel, mereka punya problem kelaparan. Mereka jauh dari rumah mereka mendengar perkataan, sedang mendengar pengajaran Yesus, saudara. Ya. Murid-murid bingung, ini Tuhan ini makan dari mana? Alih-alih Tuhan menurunkan roti dari surga, Tuhan bilang kepada murid-murid, kamu yang kasih makan. Saya percaya para murid dari itu mereka masing-masing masih punya roti.
Tapi mereka cuma berpikir, ini kalau roti tak kasihkan orang lain, lah kok enak. Salahnya sendiri dia nggak mengusahakan. Salahnya dia sendiri nggak sanggup dari rumah, nggak persiapan. Para murid sedang bilang, rotimu dong, punyamu dong, kamu yang kasih makan. Sementara yang lain bilang, uangnya nggak cukup. Tapi tiba-tiba ada seorang anak yang dengan rasa percaya, dia bilang, Tuhan, aku cuma punya 5 roti 2 ikan. Ini mungkin cukup buat keluargaku makan sekali. Entah besok kami pulang kami harus kelaparan. Tapi aku malam hari ini aku mau persembahkan buat Tuhan. Sebab aku percaya semua yang ada di tangan Tuhan itu akan berlipat kali ganda dalam hidupku. Dan saudara lihat, kita lihat cerita endingnya bagaimana. Ya saudara, berapa banyak seringkali kita nih takut untuk melangkah di dalam firman-Nya, saudara. Dan saya mau berdoa malam hari ini, jangan pernah takut untuk mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sebab semua rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Ya. Makanya setiap firman itu selalu berbicara tentang apa? Ini loh, pertukaran kuk. Next. Ayat 28 dikatakan, Matius 11, 28 ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lah di titik ini kan kita senang. Ya, saudara. Tapi lihat ayat 29, caranya gimana? Tuhan bilang, pikul apa saudara? Kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Next. Oke, ini bagaimana kita ini melangkah menjadi berkat. Ini ada beberapa klip kepotong Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana kita ini melangkah, kita ini mau menjadi berkat buat hidup kita. Ya, kita buka kembali Yeremia 29 ayat yang ke-4 sampai ke-6 Bapak Ibu Saudara. Saya bisa minta tolong, ini berarti keloncatan tadi ya, klipnya ya. Oh ini kita baca dulu ya. Yeremia 29 ayat yang 4, firman Tuhan bilang gini. Ini tadi sebelum ayat 7 tadi Tuhan bicara ini ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yang pertama Tuhan bilang gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini bicara tentang pekerjaan. Yang ketiga, firman Tuhan bilang gini, next. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Saudara ini tanda kutip ya, kalau yang sudah punya istri jangan ambil istri lagi ya. Jangan saudara nanti, wah ini khotbahnya Pak Lukas ini kesempatan ini ya, ini firman ini, saya harus aminkan ini ya saudara. No, bukan. Yang sudah punya istri cukup ya, satu aja. Jangan nambahin masalah lagi Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Firman Tuhan bilang gini, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ada 3 hal malam hari ini yang saya mau sampaikan dengan cepat. Bagaimana dalam hidup kita ini, kita bisa mensejahterakan kota, hidup kita ini bisa jadi berkat buat kota. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Next. Dikatakan apa? Bangunlah rumah. Rumah ini bicara tentang apa? Ini bukan bicara tentang gedung. Membangun rumah bicara tentang hidup kita. Katakan hidup saya. Hidup saya adalah rumah Tuhan. Tuhan bicara bangun rumah. Rumah ini apa? Ini loh hidup kita. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait suci, di mana Tuhan hadir. Hari itu bangsa Israel, mereka sekalipun sebagai pembuangan di tengah bangsa yang asing, yang menyembah dewa asing. Tuhan bilang, jangan terpengaruh nak, tapi justru bangun manusia rohmu. Bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan bukan bicara gedung Bapak Ibu Saudara. Ya sekali lagi.
Rumah Tuhan bicara tentang ini loh, hidup saudara dan saya, kita ini rumah Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan mungkin hadir sore ini, yes Tuhan hadir. Karena 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal di dalam gedung ini. Ya, Tuhan tidak pernah tinggal, dia nggak nginep di gedung ini. Saudara pulang, Tuhan ikut dalam hidup saudara masing-masing. Karena rumahnya ada di dalam ini loh saudara. Ya. Bukan di gedung ini. Ya. Lah ini cerita kapan? Kalau saudara lihat dalam kitab Daniel, ini kisah yang sama. Karena di dalam pembuangan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka ada di sini. Mereka ada di dalam pembuangan ini. Dan saudara lihat bagaimana waktu mereka ini di dalam pembuangan. Mereka di dalam sebagai di bangsa yang asing, bangsa Babel. Oh mereka mau menjebak Sadrak, Mesak, dan Abednego, disuruh nyembah patung, mereka nggak mau. Daniel disuruh stop untuk berdoa. Sebab siapapun yang berdoa kepada Allahnya akan dimasukkan kandang singa. Tapi lihat, mereka nggak kompromi dengan dunia di tempat pembuangan. Iman mereka tidak pernah berubah, mereka tidak pernah kompromi dengan iman mereka. Sebab di titik waktu mereka tidak kompromi dengan iman mereka, saudara lihat kemuliaan Tuhan hadir. Ya. Kalau saudara baca lagi kisah tentang Daniel waktu dia di lubang singa. Dan bagaimana Tuhan hadir hari itu. Dikatakan itu Tuhan mengatupkan dan para malaikat-malaikat ada. Sampai Raja Babel melihat, wow. Ini Tuhan Allahnya bangsa Israel adalah Tuhan yang hidup. Raja loh, lihat Tuhan saudara. Raja lihat Elohim. Bukan di tempat ibadah. Bukan dari kekayaan saudara. Bukan dari jabatan saudara. Bukan. Dari seorang napi. Dari seorang asing, seorang budak. Yang hari itu sedang mempertahankan imannya. Tuhan hadir. Raja melihat. Kisah yang kedua Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka dipaksa menyembah patung Raja Nebukadnezar, saudara. Itu raja patung besar. Siapa yang nggak nyembah akan dimasukkan dapur perapian. Saudara lihat. Di titik mereka di dalam ketaatan, membangun manusia roh mereka, membangun iman mereka di tengah kegelapan saudara. Mereka enggak pernah kompromi dengan dosa. Mereka tidak pernah kompromi dengan ilah-ilah lain. Di titik mereka dimasukkan di dalam perapian. Tuhan hadir kembali saudara. Ya. Oh baca, firmannya baca. Itu orang-orang lihat ada seperti seorang satu lagi. Rupa malaikat. Dan itu sebenarnya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka saudara. Dan kalau saudara lihat, 3 orang napi, 3 orang tawanan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka ngalami yang namanya iman mereka teguh. Raja ngomong, siapapun jangan sampai menghina Allahnya bangsa Israel. Dan hari itu sebuah rule of game berubah dari bangsa Babel. Saudara bayangkan. Orang yang nothing tapi bisa merubah iman dari seluruh bangsa Babel hari itu. Ini negara loh saudara. Bukan cuma menangkan tetangganya, raja dimenangkan, lihat Tuhan. Para tentara lihat Tuhan. Bangsa-bangsa semua rakyat lihat Tuhan hadir. Dari 3 orang yang membangun rumah bait Allah Roh Kudus. Saya cuma berdoa begini. Orang-orang tetangga saudara, pasanganmu, keluargamu yang belum kenal Tuhan, pegawaimu, karyawan Anda yang belum kenal Tuhan, mereka akan melihat Tuhan dari saudara yang pulang dari tempat ini, dari hidup saudara. Amin saudara. Sebab firman Tuhan bilang ini, tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait suci, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus hadir. Dan saya percaya waktu Roh Kudus itu hadir, maka ada yang namanya kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Amin.
Makanya doa perkataan orang benar ini berbahaya, saudara. Kalau kita bicara kutuk akan ada kutuk. Tapi kalau kita bicara berkat akan keluar yang namanya berkat. Amin. Amin. Ya. Saudara bisa berdoa kok buat bangsa ini. Makanya tadi sejahterakanlah, usahakan kesejahteraan dan berdoalah. Makanya iblis itu tahu. Ini kalau jemaat Betani mulai berdoa ini bahaya. Makanya dibuat kita nggak suka berdoa semua. Ya toh ya. Halo. Ya toh ya. Sibuk Pak. Waktunya nggak sempet Pak. Loh tapi masih sempet tuh lihat drakor rajin ya toh. Sampai sempet kok WA-an ngerasani koncone itu masih sempet loh. Wah iku loh koncoku iku loh ya. Loh masih sempet loh. Tapi baca firman. Berdoa sebentar Tuhan. Aku berdoa buat presidenku Tuhan. Ini kalau pidato, kenapa kalau habis pidato kok harga saham hancur semua. Ini saya berdoa supaya setelah pidato harga saham naik, rupiah menguat. Loh puji Tuhan kemarin pidatonya menguat tuh saudara, rupiah saudara. Saya percaya semua saudara berdoa di tempat ini, yang sempat katakan amin. Amin. Loh doanya sederhana. Tuhan nggak ngomong doakan dengan yang rumit, enggak. Karena kuasa itu yang keluar akan mengerjakan sendiri. Amin saudara. Saudara bisa berdoa? Mau berdoa? Amin. Berdoalah. Makanya Roh Kudus di dalam kita, bangun rumah kita. Jangan jadi Kristen yang Kristen abangan. Kristen yang gak pernah mau jadi komitmen. Yang Kristen cuma mau datang, gak mau bertumbuh, gak mau jadi murid. Makanya hidupnya susah terus. Aku susah Tuhan, nasibku begini, nasibku itu. Karena saudara gak bertumbuh. Coba kalau saudara bertumbuh, perkatakan kepada semua permasalahan saudara, pergi. Gunung pergi, maka gunung itu akan pergi. Amin. Ya. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita bangun? Yang pertama membangun rumah pribadi kita, hidup kita sebagai rumah Tuhan. Karena ini ada kuasa di dalamnya, Tuhan akan tinggal. Yang kedua, B. Dikatakan apa tadi? Mengambil istri untuk supaya punya keturunan. Mengambil pasangan, carikan suami, istri untuk anak-anak kita. Untuk mereka supaya punya keturunan dan menjadi banyak. Ini bicara tentang apa? Membangun keluarga atau membangun generasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Berapa banyak seringkali kita ini cuma nikah dan kita ini cuma punya rumah. Tapi saya mau katakan yang namanya rumah dan keluarga itu berbeda. Sebab kata rumah itu dalam bahasa Inggris itu cuma house, gedung. Enggak ada apa-apanya, saudara ya, bangunan yang mati. Tapi Tuhan mau kita bukan sebagai gedung, tapi kita sebagai home, keluarga. Apa bicara tentang home? Next. Bagaimana membangun home? Home itu apa? Home itu adalah menjadi ruang gagal buat semua anggota keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya begini, semua kita pasti pernah gagal dong, betul ya? Suami kita pasti pernah gagal dalam pekerjaan, kita pasti pernah gagal dalam hubungan. Kalau saya mau catat dosa saya sebagai suami, sebagai papa, banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Istri juga pernah ada lakukan kesalahan. Anak-anak juga lakukan kesalahan. Orang tua terhadap anak juga sama. Juga banyak melakukan kesalahan. Terlalu keras. Ngomongnya terlalu kasar. Terlalu otoriter. Enggak peduli dengan anak. Anak juga sama memberontak dengan orang tua. Tapi saya mau katakan, kenapa Tuhan mengizinkan pernikahan-pernikahan dan Tuhan mau adanya pernikahan Kristen. Pernikahan yang ilahi, ini loh pernikahan ilahi apa, ini loh. Bahwa keluarga adalah menjadi ruang gagal buat semua anggota keluarga. Anggota keluarga yang gagal pulang bukan dengan tuntutan, bukan dengan penghakiman. Tapi semua diterima dengan pengampunan. Sama seperti Kristus mengampuni hidup kita. Bagaimana istri mengampuni suami, karena istri sadar bahwa hidupku juga pernah diampuni sama Tuhan, memperoleh kemurahan.
Suami juga sama. Waktu melihat istrinya pernah gagal, pernah lari, pernah jatuh, menerima apa adanya. Sama seperti Tuhan menerima kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang seharusnya enggak layak, tapi kita ini menerima favor of God dalam hidup kita. Amin. Waktu kita melihat anak-anak kita bagaimana mereka juga pernah gagal, pernah nakal, pernah memberontak, saudara. Dan saya berdoa, ayo kita sebagai jemaat gereja Betani Blora, kita membangun keluarga kita menjadi home. Ya, di mana semua bertumbuh rohnya kepada Tuhan Yesus. Istri menemukan cinta dan didengar oleh suami. Suami menemukan rasa dihormati dan menjadi hero atau pahlawan buat anak-anaknya dengan segala keterbatasannya. Dan home adalah tempat di mana anak-anak menemukan tempat yang paling aman di dunia. Saya mau katakan, Bapak, Mama, Ibu, Bapak, kalau kau mendapati anakmu hari ini sedang jatuh, jangan pernah hakimi dengan apapun. Kalau hari ini anakmu sedang jatuh, jauh dari Tuhan, terima mereka kembali dengan apa adanya. Sebab anak adalah anak, dan saya percaya orang tua punya kuasa, diberikan kuasa untuk menjaga anak-anaknya. Doa-doa orang tua itu sangat berkuasa kepada anak-anaknya. Amin. Mungkin kita sudah lama enggak berdoa buat anak-anak kita. Semua katakan, ayo mulai berdoa. Ya, saya diajari Ibu Gembala, ya, Ibu Gembala ini selalu bilang, saya itu kalau mendoakan jodoh buat Tanti dan Tintin, sejak mereka mulai remaja, sejak kecil ya, sudah didoakan jodohnya. Jadi saya juga sama Bapak Ibu Saudara. Saya juga mulai mendoakan anak saya. Sejak apa? Sejak mereka kecil, kelihatannya lucu. Tapi hari itu saya tahu, oh iya ya, ini bicara tentang masa depan. Saya bilang gini, Tuhan, beri besok saya ini mantu, anak perempuan yang cinta Tuhan dan cinta sama keluarganya, sama kami sebagai keluarga. Itu doa saya, saudara. Saya juga mengarahkan anak-anak, ayo datang sama Tuhan, hidup takut sama Tuhan. Terus diingatkan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Tadi dikatakan buka kebun, ladang pekerjaan. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun ladang pekerjaan kita. Saya berdoa supaya kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Tidak dosa mencari uang. Tidak dosa punya uang banyak. Tapi yang dosa adalah kalau saudara tidak tahu uang banyaknya dipakai untuk apa. Kalau saudara diberkati, saudara tidak tahu tujuan saudara diberkati. Itu yang dosa. Saudara mengumpulkan uang, menimbun uang, punya deposito banyak, punya bisnis yang besar, enggak dosa. Tapi yang dosa adalah kalau saudara tidak tahu uang itu untuk apa. Dan tiba-tiba kalau saudara tidak tahu untuk uang, waktu kita tidak ngerti uang ini untuk apa, maka yang terjadi adalah kita mulai cinta akan harta kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 13. Firman Tuhan bilang gini, kamu adalah apa saudara? Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya berdoa setiap kita di dalam bisnis kita ini akan jadi garam buat dunia ini. Amin. Saudara tahu apa garam? Garam itu fungsinya memberi rasa. Bukan sekedar saudara kaya untuk dirimu sendiri. Engkau merasakan untuk dirimu sendiri. Tapi waktu engkau punya rasa buat dirimu sendiri, rasa sukacita, rasa kecukupan, saya berdoa supaya rasa itu juga ada di luar. Rasa itu orang lain juga menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Melalui bisnis kita, melalui pekerjaan kita. Makanya pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saudara dari tempat pekerjaan masing-masing, jadilah terang, jadilah garam buat hidupmu. Amin. Saudara berbuah banyak, Tuhan pasti akan jawab kok doa-doamu. Tapi berbuahnya buat apa? Untuk saudara sendiri? Enggak. Supaya orang lain juga menikmati buah-buah kita, berkat dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Waktu saya habis, masih ada ya? 5 menit, 5 detik, 5 menit.
Oke, 1 jam. 1 jam, puji Tuhan. Ya, saya akan tutup sebuah cerita. Satu hari ada seorang pemuda, dia ini anak dari hamba Tuhan, tapi dia pengusaha, di sebuah kota lain dia buka usaha dan dia berhasil Bapak Ibu Saudara. Dia sukses, dia buat pabrik, dia buat usaha besar, dia beli sebidang tanah di pinggir kota, sangat besar, dia bangun usahanya di situ. Setelah beberapa tahun semakin besar, dia telepon sama papanya. Dengan bangga dia bilang gini, "Pak, datang mau Pak ke kotaku ini Pak. Papa enggak ingin lihat aku ini sukses, aku ini berhasil. Papa lihatlah bagaimana Tuhan itu memberkati aku. Aku percaya bahwa Tuhan itu berkenan buat apa yang aku kerjakan." Benar, papanya datang dijemput di stasiun Bapak Ibu Saudara. Dari stasiun naik mobil dalam perjalanan, ini anak cerita. Dia mulai cerita dengan bangga bisnisnya, usahanya, bagaimana dia bisnisnya menjadi mendunia besar. Papanya sambil di tengah perjalanan, papanya manggut-manggut, dia melihat keluar kanan kiri, sepanjang perjalanan. Dia masuk itu sampai di pinggir kota, sudah tahu ya kalau mulai pinggir kota banyak pedagang asongan, banyak orang jual, ya toko-toko bedak-bedak dan itu pabriknya ada di tengah pemukiman rakyat. Dia masuk kantor, lalu papanya bilang gini, "Nak, kamu boleh ngomong kamu sukses. Tapi kalau nurut papa, tadi papa berdoa, Tuhan bilang gini, ya kamu sukses secara dunia, tapi tidak di mataku. Tuhan bilang kamu belum sukses." Anaknya bingung, "Loh Pak, kok aku nih belum sukses? Kok Tuhan bilang gitu, kenapa?" Lalu papanya bilang, "Tuhan bilang kamu belum sukses, kenapa? Karena waktu tadi di jalan, papa masih lihat ada pengemis di pinggir jalan. Anak-anak pakai baju sekolah, mereka jual minum, mereka jual koran. Hari itu koran masih dijual Bapak Saudara ya. Mereka masih jual koran di lampu merah. Masih ada tukang-tukang becak yang masih pengangguran. Masih ada kuli-kuli bangunan yang mereka duduk makan di pinggir jalan. Masih ada orang penjual minuman, penjajah makanan yang bajunya kotor sekali." Dan Tuhan bilang gini, "Mereka juga anak-anakku. Kamu belum sukses, kamu bilang sukses untuk dirimu sendiri, tapi tidak di mataku," kata Tuhan. "Sebab selama mereka masih miskin, selama mereka masih kekurangan, selama mereka masih belum bisa makan, selama mereka masih bergumul dengan apa yang mereka mau makan malam itu, hari itu, kamu belum sukses." Tuhan bilang gini, kerjakan bukan cuma di dalam, kerjakan kepada kota, kepada daerahmu. Dan aku akan memberkati kamu lebih lagi, kata Tuhan. Saudara, saya cuma mau berdoa, jangan pernah kita takut untuk kita ini jadi berkat buat kota kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah pelit, jangan pernah serakah untuk kepada orang-orang yang masih butuh. Saya mau tanya, adakah saudara yang sudah nabur untuk Pondok Kasih, saudara jadi miskin? Saudara kemarin yang Eva ini loh, kemarin yang bekerja untuk Pondok Kasih, saudara nabur untuk Pondok Kasih. Beberapa tahun lalu kita buat pesta rakyat, saudara tabur habis-habisan. Saya mau tanya, ada yang jadi miskin? Ada yang gagal? Gak ada toh. Lihat, betapa Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Dia mau memberkati gereja ini, saudara dan saya. Tapi maukah kita, kalau kita diberkati, hidup kita juga jadi berkat buat kota dan bangsa ini. Amin saudara, amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang worship leader, bisa naikkan pujian. Korapa syakandara marala marala. Kiralama syakandara marala marala. Bagi bangsa Saat ini kami berdiri dan membaca
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tangan kita, katakan sama-sama. Bagi bangsa ini biarlah menjadi doa kita hari ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang Ibu Gembala bisa maju ke depan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau arahkan untuk Indonesia, untuk kota Blora. Saudara bisa menghadap, ada yang ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Kita mau arahkan tangan kita mau naikkan doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa Indonesia, kami membawa kota kami tercinta. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun kemerdekaan 81 tahun. Tuhan sudah menolong bangsa kami, Tuhan sudah menyertai dan memelihara bangsa kami sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan bangsa kami tetap ada di dalam kasih karunia-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri bawa bangsa kami ini masuk di dalam rencana ilahi-Mu. Firman Tuhan berkata, bangkit dan menjadi terang, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kami mau nyatakan kebangkitan itu terjadi ya Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini, gereja-gereja bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gereja bangkit bersatu, merendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Mu sampai lawatan besar itu terjadi, sampai keselamatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Bangkit para generasi muda, biarlah ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang menjadi pelaksana firman Allah yang kuat, generasi yang akan membawa sebuah sejarah baru bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bangkit pemerintahan, biarlah pemerintahan, ada pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih dan jujur, pemerintahan yang sungguh-sungguh berani mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kami menyerahkan bangsa kami ini dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, Kau Tuhan yang akan membawa bangsa kami ini menjadi satu bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau Tuhan dinyatakan kemuliaan-Mu. Kami berdoa saat ini, kami menyatakan Indonesia, kota Blora adalah milik Tuhan.
Firman-Mu berkata, aku akan mencurahkan Roh-Ku atas semua manusia. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas kota Blora, atas Indonesia. Hujan pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan dalam segala aspek kehidupan. Ekonomi dipulihkan, keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, generasi dipulihkan. Kami bawa Indonesia masuk kepada musim yang baru. Bangkit Indonesiaku, bangkit kotaku. Bangsa-bangsa akan datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Biarlah Indonesia menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami nyatakan shalom untuk Indonesia. Kami nyatakan shalom untuk kota Blora. Keselamatan yang dari Tuhan telah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat Betani Blora, berikut adalah Warta Betani untuk minggu ini. Demi kenyamanan dan ketertiban ibadah kita bersama, kami himbau Bapak Ibu untuk dapat duduk di kursi yang telah kami sediakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat ulang tahun untuk Jemaat Betani Blora yang merayakan hari istimewa ini. Segenap keluarga besar Betani Blora turut bersukacita di hari bahagiamu. Terima kasih karena keberadaanmu sudah menjadi warna yang indah dan berkat bagi pelayanan di tempat ini. Ingatlah, kamu bukan hanya sekedar anggota, tapi bagian tubuh Kristus yang sangat berharga. Doa kami, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan semakin melimpah atas hidupmu di musim yang baru ini. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom Meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom Meeting. Terima kasih Anda sudah mengerjakan bagian Anda untuk mengisi Lumbung Yusuf. Untuk minggu ini telah kami terima beras 25 kg, minyak 6 liter, dan sabun cuci piring 3 liter. Kami masih terus membuka Lumbung Yusuf untuk dipenuhi berupa gula, teh, telur, beras, mie instan, kecap, dan kebutuhan pokok lainnya. Kabar gembira untuk seluruh Jemaat Betani Blora. Tanggal 25 Agustus 2026, gereja kita akan kembali mengadakan Jalan Sehat Memberkati Kota. Acara akan dimulai pukul 5.30 pagi di Main Hall Betani Blora. Pendaftaran bisa melalui FA masing-masing, sedangkan bagi jemaat yang belum ber-FA bisa mendaftarkan diri di pintu keluar gereja kita. Bagi Anda yang rindu mendukung acara ini dengan menabur door prize, pendaftaran dan penyerahan dapat dilakukan melalui tim sekretariat gereja. Jangan lewatkan keseruannya. Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore di lantai G Gereja Betani Blora. Join you di ibadah remaja 5 O'Clock Generation setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai G. Halo Pahlawan Kuat, ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat setiap hari Minggu pukul 5.15 sore di lantai G. Mari jemaat Tuhan, ikutilah kegiatan Family Altar setiap hari Rabu di wilayah masing-masing bersama keluarga Anda. Persiapkan diri untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk info Family Altar yang terdekat dengan rumah jemaat bisa menghubungi Bapak Ade. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan gereja dan tahu info seputar kegiatan gereja atau membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor admin gereja di nomor 082142476262. Jemaat bisa menyimpan nomor admin gereja tersebut di HP Anda masing-masing. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan melalui scan kris yang ada di layar dan di amplop persembahan yang telah Anda terima, atau transfer ke rekening gereja BCA nomor 196-977-779 atas nama GBI Betani Blora. Terima kasih atas persembahan jemaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan di gereja kita. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berbagi. Ayo kita berbagi. Di pondok kasih ini. Di pondok kasih ini. Jadikan rumah cinta. Jadikan rumah cinta. Agar semua bahagia. Agar semua bahagia. Pondok kasih melayani dengan kasih.
biasa tadi. Perasaan hari ini sukacita sekali, walaupun capek dari kemarin sampai hari ini. Kapoknya tidak kapok, malah pengen terus. Walaupun ya ini panen di desa kurang, tapi puji Tuhan, Gusti mencukupkan. Masih semangat ini cuci-cuci piring. Ini kan bagian apa? Iya didekan karena itu tadi nasinya keliru Mbak, takerane kurang. Terus masak lagi di dapur Blora ini. Ya bersyukur aja kok itu banyak orang yang datang, yang nambah banyak, seru Mbak. Katanya enak. Sangat luar biasa. Senang sekarang luar biasa untuk melayani dari Selasa sore ya bikin bumbu Wah, cocok, enak sekali. Enak. Ini tadi kan belum sempat sarapan. Terima kasih atas pondok kasihnya dari Betani. Semoga apa ya, barokah selalu lah. Diberkati untuk menjadi berkat. Tetap semangat melayani Tuhan itu harus menyala-nyala. Amin. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berbagi kasih nggak ada habisnya. Cuek. Ya, Bapak Ibu Saudara, selalu siap jadi berkat. Amin. Dikatakan ya memang apa panen kurang ya, tapi orang bilang ada krisis, iya. Tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan. Kita tetap dikatakan kita diberkati untuk jadi berkat. Tidak akan pernah berkekurangan kalau kita ini jalan bersama Tuhan. Amin, amin. Luar biasa, kita beri tepuk tangan bagi FA yang sudah melayani Pondok Kasih. Luar biasa ya, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Gak kapok, malah kurangan terus katanya ya. Sekalipun capek ya, sukacita memberi itu luar biasa. Sukacita melayani mereka itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah lupakan ya, tadi pesannya firman Tuhan, jangan kita mikir diri sendiri, tapi bersiaplah selalu untuk menjadi berkat. Kita ada di Blora, kita ada di Indonesia, biar hidup kita berdampak, hidup kita jadi berkat ya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati, senantiasa sehat, kuat, panjang umur, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih yang mengisi lumbung Yusuf dengan setia ya, terus menabur. Saya percaya tidak pernah berhenti musim menabur dan menuai. Tanggal 25 Agustus jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, kita bersiap bersama-sama. 5:30 pagi kita sudah mulai ibadah di tempat ini. Kita mau memuji, menyembah, berdoa dulu. Lalu kita akan mulai jalan memberkati kota ini. Ya, kita bersama-sama, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Tanggung jawab kita, kesejahteraan. Kemana kita pergi, kita lepaskan berkat untuk kota Blora. Karena kita ada di kota ini dikatakan kesejahteraan Blora adalah kesejahteraan siapa? Saya ya, kesejahteraan kita semuanya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oh ya, satu Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut ada Saudara Hizkia dan Saudari Yeni dari Malang yang hari ini bersama-sama dengan kita. Ada di mana ya? Supaya yang dekat, oh ada di belakang, tolong dikasih salam. Ada itu, ada Pak Freddy juga ya. Tolong tuh dikasih salam yang di belakang. Ya, sekali lagi kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa, Tuhan memberkati. Yang diberkati dalam ibadah ini lambaikan tangannya. Yang diberkati dengan firman, diberkati dengan acara, kita berikan puji
pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun kuasanya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari dengan sungguh hati kita katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Engkau melawat kami dalam ibadah ini. Setiap kami boleh dibangkitkan semangat kami. Kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki otoritas, Engkau yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Engkau memanggil gereja-Mu untuk menjadi dampak, untuk membawa kuasa Allah ke tengah-tengah dunia ini. Supaya di mana kami berada, di situ ada lawatan, ada kuasa, ada